pada dasarnya sebagai manusia kita kan diciptakan dengan pribadi yang unik ya. Bukan hanya pribadi doang, ternyata latar belakang lingkungan, keluarga, dan lain-lain pun juga berbeda-beda. Dan itu semua membentuk setiap dari kita berbeda-beda juga gitu. Jadi kadang-kadang ya bisa ketemu banget gesekan di sana sini, orang yang gak cocok. Itu suatu hal yang seperti makanan sehari-hari juga ya. Ada kalanya mungkin Tuhan memanggil kita untuk mengasihi orang-orang yang sulit. Memang ada bagian kita perlu masa bodoh, tapi kita juga perlu tahu kapan kita harus menegur. Kapasitas kita sebagai individu kan terbatas ya. Kita nggak bisa mengubah orang tersebut, ya paling kita cuma bisa mendoakan Tuhan yang mengubahkan hati mereka. Tapi kita sudah melakukan bagian kita. Kita dipertemukan orang-orang sulit itu ya memang untuk kita belajar sesuatu dari orang tersebut. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, ketemu lagi di podcast kamu, podcast kaum muda. Wah, seneng banget ya ketemu lagi nih sama teman-teman setelah beberapa bulan kayaknya nggak menyapa teman-teman nih. Tahun ini kita ngebuka podcast dengan hal yang baru. Kalau tahun kemarin bulan lalu ya, lebih tepatnya kita ngebahas hal-hal yang berbau tahun baru. Nah, bulan ini Februari yang aku yakin teman-teman sudah tahu bulan apa, yaitu bulan Valentine, kasih sayang. Kita akan membahas seputar tentang kasih sayang juga teman-teman. Tapi ini ada yang berbeda. Kita mau bahas tentang kasih, atau Inggrisnya lebih enak disebut loving the difficult people. Gimana kita bisa mengasihi, menyayangi orang-orang mereka yang sulit dikasihi, entah karena mereka yang bikin kita sakit hati atau mereka yang nyebelin kita anggap ih apa sih ini orang ini gitu. Nah, tapi sebelum kita gali lebih lanjut, aku mau kenalin pembicara aku nih. Di depan aku udah ada Ci Desi dari Livespring. Boleh Ci Desi, boleh kenalin diri dulu nih Ci. Nama, tanggal lahir, tempat tinggal. Lengkap sekali ya. Lengkap banget, boleh Ci. Apa nama, tempat lahir juga nggak apa-apa lah Ci. Terus pelayanannya dan lain-lain yang boleh Cici sampaikan. Silakan Ci. Oke. Halo Sobat Muda, nama saya Desi. Saya lahir di Jakarta. Pekerjaan saya adalah saya full time psikolog dan konselor di Livespring Counseling Center. Saya juga pelayanan di gereja sebagai salah satu pemimpin anak muda. Wah, pemimpin anak muda ini udah masuk banget sama kita ya Sobat Muda mengenai anak muda. Ini berarti Cici udah kehidupannya sangat dekat ya Ci dengan anak muda. Apakah ini panggilan Ci atau ngerasa kayaknya sefrekuensi aja atau gimana nih Ci? Ya, puji Tuhan saya merasa bahwa ini seperti suatu panggilan ya, karena tanpa direncanakan memang Tuhan menempatkan saya di sekelilingnya adalah anak-anak muda. Tanpa direncanakan ya Ci? Baik di pelayanan maupun di pekerjaan. Iya ya, bisa dua-duanya loh. Bahkan sampai sekarang akhirnya kita ditemukan ya Ci ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita bahas ke tema ya teman-teman, kita gali nih mengenai anak muda. Apa sih yang akhirnya Cici, yang bikin Cici ngerasa akhirnya terpanggil untuk melayani kaum muda nih Ci, baik di gereja, mungkin di lingkungan juga Ci, atau bahkan panggilan hidup di Livespring ini Ci, gimana Ci? Mungkin karena anak-anak muda ini adalah tipe anak-anak yang mencari identitas diri ya. Kadang-kadang mereka tidak memiliki mentor, mereka seperti orang-orang yang kehilangan arah gitu ya. Jadi ketika saya melihat mereka, saya seperti melihat diri saya di masa muda dulu gitu. Jadi dengan itu ketika saya melayani, saya merasa ketika mereka bercerita, saya merasa connect sama mereka, nyambung gitu. Karena pada saat masa muda saya seperti mereka gitu sih. Dan itu juga ketika pekerjaan pun di dalam konseling pun ketika ngobrol dengan mereka, saya merasa ada rasa empati, seperti lebih mudah mengerti mereka karena saya juga pernah berada di posisi seperti mereka. Wah, ini berarti kayak bener ya Ci yang dibilang orang-orang masa muda tuh masa remaja lebih tepatnya Ci, pencarian jati diri. Betul. Itu kayak ini mungkin cocok banget sama teman-teman, apalagi mengenai tema kita ya Ci, mengenai kasih yang aku yakin di segala golongan, apalagi untuk anak muda yang masih mencari nih kasih sejati itu seperti apa, kasih yang bener-bener itu kayak gimana nih Ci. Betul, setuju. Nah, kita nggak usah berlama-lama lagi nih teman-teman, langsung kita masuk ke temanya ya Ci ya. Kita tahu ya Ci kalau manusia ini makhluk yang nggak bisa lepas satu sama lain. Kita pasti ngebutuhin ya bantuan satu sama lain. Tapi pada kenyataannya tuh sering kali ya Ci, bahkan aku pribadi, kita ngerasa nggak cocok sama individu tertentu, entah karena karakter, pola pikir, atau gue nggak sefrekuensi sama lu. Nah, kalau Cici sendiri
Gimana Cici pernah nggak sih ngalamin hal yang sama kayak gini Ci? Pernah banget. Gimana gitu. tuh, Ci? Itu kan hal yang lumrah banget terjadi ya. Karena pada dasarnya sebagai manusia kita kan diciptakan dengan pribadi yang unik ya. Bukan hanya pribadi doang, ternyata latar belakang lingkungan, keluarga dan lain-lain pun juga berbeda-beda. Dan itu semua membentuk setiap dari kita berbeda-beda juga gitu. Jadi kadang-kadang ya bisa ketemu banget gesekan di sana sini, orang yang gak cocok. Itu suatu hal yang seperti makanan sehari-hari juga ya. Apakah itu hal yang wajar Ci? Ya wajar terjadi karena perbedaan-perbedaan yang unik itu, latar belakang yang unik ya wajar banget kalau misalnya kita akan bertemu dengan orang yang tidak cocok. Jadi nggak usah kaget mungkin ya Ci. Iya, betul gitu. Tapi waktu ngalamin kan mungkin nggak semudah yang dikatakan ya Ci. Betul. Terus ngeresponinnya tuh gimana kalau versi Cici? Sebetulnya ngeresponnya itu tergantung ya. Tergantung Maksudnya, orangnya, Ci. tergantung orangnya orangnya seperti apa dan kita perlu ngeresponnya seperti apa. Karena kan orangnya level susahnya, level mengganggunya itu beda-beda. Jadi cara meresponnya juga beda-beda ya. Oke, Ci. Kalau aku nih, Ci. Aku waktu itu ngerasa, ya maksudnya mungkin aku juga menjadi orang yang sulit dikasih ya, Ci. Betul. Tapi aku juga pernah ngerasa kayak sulit mengasihi orang karena kok nggak sefrekuensi, apa sih nih orang maksudnya gitu. Lama-lama aku malah ngambil sikap, ya udahlah diemin aja daripada ambil pusing, jadi sakit hati, kepahitan atau apa, aku kayak masa bodoh. Nah, itu sebenarnya oke nggak sih Ci? Atau Cici pernah nggak ngalamin hal yang sama kayak gitu? Kalau misalnya masa bodoh memang pernah gitu ya, karena kan kadang-kadang kapasitas kita sebagai individu kan terbatas. Betul. Ya. Ada kalanya mungkin masa bodoh memang perlu kita lakukan untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran orang, perilaku orang gitu ya, atau mungkin cara mereka berbicara kan nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi ya mungkin ada kalanya kita perlu masa bodoh gitu. Tapi ada kalanya juga ya kita perlu menegur. Menarik ini sih. Gitu. Kenapa kita perlu menegur gitu? Kadang ketika kita masa bodoh, kita kan simpan dalam hati. Ya, simpan dalam hati seolah-olah nggak terjadi apa-apa, bodoh amat gitu. Tapi ketika dia melakukan lagi, kita ke-trigger. Jadi akhirnya simpan numpuk, jadinya bisa panjang, pahit, benci dan lain-lain gitu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kamu jangan membenci saudaramu, tapi tegur gitu. Karena kalau kita nggak tegur, dosanya tuh di kita. Gitu. Jadi memang ada bagian kita perlu masa bodoh, tapi kita juga perlu tahu kapan kita harus menegur. Nah, kapan menegurnya ini kalau kita aja udah kayak males berhadapan, gimana Ci? Tahu kita harus tahu waktu untuk menegur tuh gimana caranya Ci? Nah, pertama kita harus melihat situasinya dulu dong. Maksudnya apakah memungkinkan untuk kita melakukan hal tersebut gitu ya. Mungkin lihat dari orangnya, apakah contohnya misalnya di dalam keramaian, apakah harus di keramaian atau secara one by one kita berbicara gitu. Tapi tentunya itu good question banget, kapan kita harus menegur, itu balik lagi kita harus selesai dengan diri kita dulu, perasaan kita dulu. Karena kalau kita menegur dalam keadaan kita emosi, kita marah, teguran yang keluar pun juga gak membangun ya, kadang kritik penuh akhirnya yang menyerang gitu kadang kali ya. Mungkin malah meluapkan ya Ci. Betul, dan akhirnya bukan menjadi suatu solusi, bukan teguran yang membangun dengan kasih, tapi akhirnya jadi saling menyerang satu sama lain. Oke, berarti kita memang gak bisa ngandelin kekuatan sendiri ya Ci. Maksudnya ngandelin pikiran sendiri kayaknya enggak banget gitu ya. Betul. Jadi memang makanya kan tadi dibilang awalnya bahwa kita harus melihat dulu tingkat kesulitannya juga ya. Dan setelah tingkat kesulitan kita perlu berproses dengan diri kita terlebih dahulu gitu. Karena kalau kita nggak berproses mengelola emosi kita, ketika kita berhadapan dengan orang tersebut untuk menegur, ujungnya bukannya akan menjadi lebih baik, malah akan jadi memperkeruh suasana. Oke, berarti yang paling utama dan pertama diri sendiri ya Ci. Betul. Wah, ini case yang sering kita lewatkan ya Ci. Kita cuma mikir, sebaliknya kita malah mikirin diri kita sendiri aja Ci, egonya kita sendiri. Malah tadi kalau Ci Desi sharing, kita malah harus melihat dulu ke diri sendiri untuk melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya kita udah melakukan semua ya Ci, seperti apa yang tadi Cici sarankan, tapi di depan kita orang itu tetap menyebalkan atau bebal gitu ya Ci. Baiknya seperti apa tuh Ci? Padahal kita sudah mencoba menyelesaikan seperti yang tadi Cici sarankan. Yang penting kita udah melakukan bagian kita, berarti gitu kan ya. Betul. Berarti kita udah melakukan bagian kita, tapi orangnya itu tetap menyebalkan. Ya. Yang harus gimana-gimana juga. Karena memang kadangkala seperti kalau saya boleh ambil contoh Tuhan Yesus ya, dia ada menegur orang Farisi, ahli Taurat gitu ya, tapi kan tetap aja gitu kan. Oke, benar. Gitu. Mereka tetap gitu aja orang-orang itu ya. Iya, jadi
memang ada beberapa hal yang di luar kendali kita nggak bisa berubah ya. Maksudnya kita nggak bisa mengubah orang tersebut. Ya paling kita cuma bisa mendoakan Tuhan yang mengubahkan hati mereka. Tapi kita sudah melakukan bagian kita. Ternyata gitu. berarti di proses ini juga ya kita yang belajar juga ya Ci ya. Proses kita belajar juga, ya orang lain bagiannya Tuhan gitu ya Ci ya. Betul, betul. Nah ini udah menarik nih teman-teman mengenai gimana kita ngeresponin orang-orang yang menyebalkan. Tapi nggak nyampe di sini aja. Sebenarnya tuh buat apa sih Ci kita mengasihi orang yang menyebalkan ini? Dampaknya tuh buat kita apa gitu? Ya kalau tadi dibilang udah buat kita belajar, cuma dampak keuntungan lah buat diri kita sendiri tuh apa gitu Ci mengasihi mereka? Dampak buat kita mengasihi orang ya, banyak banget sih dampaknya ya. Dan dampaknya tuh bisa macam-macam. Nah sekarang yang tadi Ripka bilang berarti dampaknya lebih ke positifnya atau ke negatifnya? Ke positif. Dampak ke positifnya gitu ya. Sebetulnya sebelum kita ngomong tentang dampak gitu ya, untuk mengasihi orang yang sulit gitu, mengasihi orang yang susah ini ya, dampaknya itu tuh untuk dampak positif itu balik lagi apakah orang yang berproses untuk mengasihi itu adalah orang yang lahir dalam keluarga yang kondusif atau kondisi yang disfungsional. Karena dampak positifnya akan berbeda, gitu ya. Misalnya gini ya, sebelum kita ngomong dampak dulu ya. Kalau seseorang yang lahir dalam keluarga yang kondusif, mungkin buat mereka mengasihi orang yang sulit, lebih akan kapasitasnya lebih besar lah. Maksudnya ada tangki kasihnya lebih ada untuk mengasihi orang yang sulit. Tapi kalau orang yang lahir dalam keluarga yang disfungsional, yang broken, untuk mereka mengasihi orang yang sulit, tentu sulit juga ya, kapasitasnya lebih terbatas karena mereka sendiri pun struggle untuk menerima dan mengalami kasih tersebut. Jadi ketika mereka bisa mengasihi orang yang sulit, nah itu proses buat mereka tuh ya effortnya lebih besar daripada mereka yang lahir dalam keluarga yang kondusif atau sehat. Sehingga dampak positif yang tadi Ripka tanyakan itu mungkin akan lebih dirasakan oleh orang-orang yang lahir dari keluarga yang disfungsional atau broken. Karena mereka memberikan effort dan lain-lainnya itu lebih besar untuk mereka mengerti arti yang sesungguhnya. Berarti ini kalau ditarik panjang jadinya kayak masalah mengasihi melihat ke diri kita sendiri dan melihat juga ya latar belakang orang lain ya Ci ya. Betul. Berarti wah ini sangat panjang ya urusan mengasihi loh teman-teman, nggak yang asal kita udah berhenti di sini, ternyata ada background kenapa seseorang seperti itu ya Ci ya. Padahal ya walaupun dampaknya ada dampak baiknya untuk kita yang mengasihi ataupun orang tersebut ya Ci, cuma kan memang kenyataannya kayaknya hidup tuh lebih tenang tanpa orang-orang yang menyebalkan ini gitu Ci. Cici maksudnya pernah gak sih merasakan perasaan yang seperti itu, kayaknya lebih tenang deh aku tanpa dia gitu Ci. Benar banget sih, pasti kalau misalnya kalau kayak gitu pasti berasa hidup lebih tenang ya. Tapi hati-hati juga gitu ya. Ada kalanya mungkin Tuhan memanggil kita untuk mengasihi orang-orang yang sulit. Dipanggil untuk mengasihi orang yang sulit Ci. Betul. Gimana tuh? Jadi kita berasa ya tenang sih, lebih enak sih, tapi apakah hatimu ada damai sejahtera? Ini nangkep maksud saya? Karena mungkin ya memang tenang versi kita, tapi apakah hatimu bisa damai ketika sebenarnya Tuhan memanggilmu untuk jadi terang bagi orang tersebut? Iya. Dan itu maksudnya jawabannya cuma masing-masing pribadi kayaknya Ci yang bisa jawab ya. Betul. Masalah damai sejahtera ketika mengasihi atau enggak. Iya, jadi masalah tenang atau enggaknya terkadang kita berasa aman-aman aja, baik-baik aja, tapi apakah benar kamu merasa 100% ketenangan itu kamu nyata rasakan? Nah, ini nih perenungan kita masing-masing ya teman-teman. Ketika kita memilih untuk ya udah bodo amat aja, nggak usah peduliin dia. Teman-teman ngerasain nggak damai sejahtera itu? Ini juga jadi perenungan buat aku loh Ci. Semoga ini juga jadi perenungan ya buat teman-teman. Tapi ya Ci, kita coba balik lagi ke tadi mengenai background. Mungkin background keluarga, background dulu pertemanannya, atau relasi dengan pacar, atau background lainnya lah Ci. Tapi apakah kita kan sebenarnya nggak tahu ya Ci background orang yang kita anggap sulit dikasih ini. Apakah berarti ketika kita mau menegur kita harus mencari seluk-beluk atau mengetahui dulu latar belakang orang itu Ci? Atau gimana nih Ci? Kalau memang kita bisa menemukan, mungkin itu akan membantu kita untuk lebih mengerti gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa menemukan ya kita belajar untuk mengerti arti kasih sesungguhnya ya. Itu challenging sih, saya tahu itu nggak mudah gitu ya. Iya. Karena kapasitas kita sebagai manusia juga kadang terbatas. Betul Ci. Ini dari tadi kita ditekankan ya Ci ya untuk
mengerti, memahami, melihat lebih dalam gitu loh teman-teman. Ternyata kasih sedalam itu. Ya, ini kayaknya belum selesai sampai di sini loh teman-teman. Masih banyak lagi nih yang mau kita tanyain ke Ci Desi. Tapi nih Ci, kita udah nggak asing lagi dengan ilmu yang bilang kita harus punya batasan Ci, harus set boundaries kepada orang-orang yang kita anggap sulit, entah untuk kesehatan mental kita juga ya Ci atau bagaimana. Tapi apakah ini tuh selaras sama apa yang Tuhan katakan tentang mengasihi sesama gitu Ci? Menjaga batasan tentu penting ya, gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun sebenarnya kalau kita lihat dia juga menjaga batasan loh. Murid-muridnya ada 12 ya. Iya. Tuhan Yesus nggak semuanya dijadikan murid-murid yang maksudnya yang benar-benar yang dekat sekali gitu ya, ada batasan gitu. Nah, cuma bedanya kalau Tuhan Yesus itu kan, kalau saya bisa ngambil dari cerita Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus sempurna, nggak gagal dalam arti menjaga batasan. Kalau kita kadang-kadang gagal ekstrim gitu ya, dalam arti nggak suka cut. Nggak suka cut, ego gitu. sendiri, semuanya di cut gitu ya, daripada pusing. Iya, kayak gitu kan. Nah, jadi ya memang akhirnya itu yang ketika kita meng-cut semua orang di dalam hidup kita gitu, sedangkan kita itu adalah manusia yang perlu berelasi, bersosialisasi gitu, akan kesulitan bagi kita untuk berkembang gitu. Karena pada dasarnya memang orang-orang sulit ini bisa Tuhan tempatkan di dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita. Orang-orang sulit ini ditempatkan untuk membentuk karakter kita. Yes. Apakah memang berarti ini hal yang memang udah disiapkan Tuhan Ci? Bisa jadi. Bisa jadi kita dipertemukan orang-orang sulit itu ya memang untuk kita belajar sesuatu dari orang tersebut. Oke. Ini berarti kayak Tuhan mungkin bisa bilang ya Ci, kamu siap gak sama apa yang mau aku kasih? Bisa aja ada berkat ya di baliknya ya Ci ya. Atau gimana nih kalau dari pandangan Cici? Sebetulnya nggak selalu segala sesuatu tuh tentang berkat juga ya. Tapi pernah nggak sih Tuhan ajarkan aku untuk lebih sabar, dan beberapa hari kemudian kita ditemukan dengan orang-orang yang menguji kesabaran gitu ya. Itu relate. Iya. Tuhan ajarkan aku untuk bermurah hati gitu. Tiba-tiba duit kepepet, ada orang yang butuh uang, kesulitan. Malah ketika kita mengalami kesulitan itu malah nggak sadar ya Ci, kita udah pernah minta gitu. Gitu. Jadi ya kadang-kadang memang orang-orang itu Tuhan kirimkan untuk jadi jawaban doa kita. Doa kita tanpa kita sadarin ya sebelumnya. Nah gitu. Teman-teman coba ingat-ingat lagi deh doa sebelumnya. Minta lebih sabar gak? Lebih murah hati gak? Siapa tahu lagi dikasih ujiannya nih sekarang ya Ci ya. Nah tapi gimana nih Ci kalau sebaliknya kita nih kita nih mengasihi orang tersebut. Kalau kayak tadi Cici udah kasih tips-tipsnya ya. Kita mau mengasihi orang tersebut, apakah kita harus mengurus luka kita dulu nih Ci untuk sungguh-sungguh mengasihi orang tersebut atau gimana nih Ci? Kayak dari kita tuh harus mulai kayak gimana dulu sih Ci? Paling penting kalau untuk mengasihi mungkin kita belajar untuk reflect ke diri kita sendiri kali ya. Maksudnya ketika kita mungkin gak suka dengan orang tersebut gitu ya, sebenarnya ya bisa dibilang mengurus luka juga kali ya. Tapi lebih kenapa kita gak bisa sulit untuk mengasihi orang tersebut? Apa yang membuat kita sulit? Apakah orang tersebut mungkin pernah men-trigger diri kita, atau mungkin melakukan hal-hal yang mengingatkan kita akan peristiwa yang kita alami di masa kecil dan lain-lain. Ini garisnya panjang ya. Iya gitu. Itu kalau misalnya mau ditelusuri secara panjang gitu ya, kalau mau mengurus luka gitu ya. Tapi sebetulnya simpelnya ya jujur aja sih, kalau memang kamu sulit, maksudnya kalau kamu nggak bisa gitu ya, terima aja perasaan itu. Gitu. Maksudnya bukan dilawan bahwa kita nggak bisa gitu ya, tapi ya apa adanya aja memang kalau sulit, kalau nggak suka gitu. Tapi gitu ya, kita memang benar, kita perlu menerima emosi kita. Tapi selanjutnya adalah bukan cuma sampai di tahap menerima. Apa yang mau kamu lakukan dengan emosimu? Apakah kamu mau tinggal dalam perasaan tidak suka, dalam kemarahan, kebencian, ataukah kamu mau berproses pada dirimu untuk mengubah perasaan-perasaan tersebut menjadi perasaan netral dulu deh, nggak usah sampai suka ya. Mungkin netral dulu at least. Netral, udah netral baru jadi lebih positif. Terus mengubah sudut pandangmu, belajar untuk menemukan makna dari hal-hal yang sulit ini gitu sih. Tapi jangan disangkal gitu, tapi diterima and then berproses. Ini berarti ke diri sendiri ya Ci? Yes. Wah sulit ya. Sulit. Tapi aku jadi bertanya-tanya nih Ci, apakah bisa gitu, maksudnya kita kan jadinya belajar lebih dulu ke diri sendiri ya Ci. Gimana gitu cara mudah? Kayaknya nggak mudah ya Ci. Ya tadi kayak dibilang sulit. Ada tips-tips lain lagi nggak Ci yang bikin kita kayak
biar lebih legowo mengasihi mereka yang sulit dikasihi gitu. Kalau misalnya mungkin yang lebih contoh kita bisa belajar ya. Ada nggak sih hal-hal selain hal yang sulit ya? Ada nggak sih hal positif yang bisa kamu lihat dari orang tersebut? Oke. Gitu ya. Betul. Ada nggak sih hal positif yang bisa kamu lihat? Karena kan sebetulnya ketika kita udah nggak suka sama orang ya, kacamatanya kan kacamata negatif ya. Iya. Jadi semua yang kita lihat buruk gitu ya. Betul. Dia nafas aja juga udah salah gitu ya. Dia ada di samping kita aja. Iya gitu ya, benar banget gitu. Jadi ya mungkin ada nggak sih hal positif yang bisa kamu lihat gitu dari orang tersebut gitu. Kalaupun memang sampai benar-benar nggak ada banget gitu ya, sebetulnya apa sih yang mau kamu pelajari dari orang tersebut? Oke. Maksudnya at least ya kalau paling benar-benar nggak tahu, at least kamu belajar supaya kamu tidak menjadi seperti dia. Jangan seperti dia ya. Kita dapat pelajaran misalnya ya, dia suka ngomongnya tuh sarkastik lah dan lain-lain, supaya kita nggak belajar seperti itu. Kayak gitu sih. Ini menarik ya teman-teman. Dari tadi kita udah bahas tentang kalau kita jadi sudut pandang orang yang sulit mengasihi ya, Ci, sulit mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Tapi kalau kita puter nih teman-teman sudut pandangnya, kalau kita adalah orang yang sulit dikasihi tanpa kita sadari, nah itu gimana nih, Ci? Pertama, menyadari nggak kalau kamu ternyata sulit dikasihi? Pertanyaannya dulu ini saya nanya. Jadi sadar atau enggak dulu? Mungkin ya, Ci, mungkin ketika ada di fase-fase itu kita ngerasa kayak, kok gue dijauhin ya, kok gue kayaknya gak ada temen ya, kok begini-begini, kayak merasa asing mungkin ya, Ci ya. Itu mungkin yang bisa dibilang sampai akhirnya kita gak ngerasain kasih gitu. Nah Cici, kalau dari Cici itu gimana, Ci? Sebetulnya kita, karena kadang-kadang ada beberapa orang mungkin gak sadar kali ya, mungkin ada perilaku mereka yang mungkin gak disukain sama orang lain gitu. Memang butuh kesediaan dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada hal-hal kelemahan kita yang mungkin sulit untuk diterima orang lain. Gitu. Karena kan lebih mudah untuk berkata bahwa ya mereka, istilah kita menyalahkan orang lain instead of kita berefleksi pada diri kita sendiri. Itu kan lebih gampang ya menyalahkan orang lain gitu. Jadi memang butuh kerendahan hati banget sih untuk kita refleksi gitu, merenung sebenarnya ada apa sih yang salah dengan diriku. Tapi kalau udah merenung sampai nggak ketemu juga, itu, Ci. Iya, tanyalah kepada teman-teman atau mungkin keluarga gitu, kira-kira ada nggak sih sifatku yang memang perlu diperbaiki? Gitu. Kalau sampai akhirnya itu pun tidak menjawab, mungkin bisa ke bantuan yang lebih profesional ya, Ci ya. Betul banget gitu ya. Karena sebetulnya ini kan masalah proses diri ya. Kadangkala sulit bagi kita untuk menemukan blind spot itu. Nah, jadi, mungkin Cici menemukan dalam pelayanan Cici ini ya, menemukan case-case kayak gini tuh boleh nggak, Ci, diceritain? Nah, kalau misalnya kalau kemarin itu misalnya kayak saya ketemu klien gitu ya, dia sulit banget gitu untuk mengasihi ya maupun untuk merasa dikasihi gitu ya, dan sulit gitu untuk menemukan jawabannya, dan melalui proses konseling, melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, akhirnya dia menemukan jawabannya gitu. Jadi benar banget yang tadi dibilang ya, bahwa memang kalau kita mengalami keterbatasan untuk menemukan jawaban itu, kita bisa cari professional help gitu, bantuan konseling gitu, atau mungkin mentor rohani, orang-orang yang kamu rasa bisa dipercaya, bukan untuk menggosipkan atau memperburuk suasana, tapi orang yang bisa melihat dalam point of view yang lebih netral dan bisa membantumu menemukan hal yang kamu nggak sadari. Gitu. Oke. Berarti itu kayak disebutkan juga, Ci, tips-tips untuk mengenali ya, Ci, ke diri sendiri. Tapi ketika kita sudah mengenali nih, Ci, mungkin kekurangan kita, kelemahan kita yang bikin orang-orang menjauhi kita. Lalu setelah itu adakah step yang harus kita lakukan, Ci, dengan mengubahnya, memperbaikinya, atau bagaimana nih, Ci? Agar orang-orang kayak, yuk nerima lagi nih jadi temenan gitu. Jadi setelah kita mengenali, ya tentu kita perlu berproses untuk adanya kemauan gitu ya, untuk bisa mengubah sifat-sifat itu sih. Tapi itu butuh kerendahan hati banget loh, gak gampang loh. Bener itu kayaknya sih? Proses panjang gak sih? Iya bener gitu. Apalagi kalau udah jadi karakter tuh gimana sih, sulit loh. Karena sebetulnya kita itu cenderung akan balik kepada sesuatu yang familiar buat kita. Ya betul. Jadi itu seperti kita perlu usaha banget ya untuk terus membentuk, maksudnya intentionally, dengan sengaja gitu ngomong. Dengan sengaja kita memutuskan pattern yang lama dan kita membentuk pattern yang baru gitu. Perlu dengan sengaja. Kadang-kadang saya bisa bilang ke klien, fake it until you make it. Sampai akhirnya nggak sadar itu udah jadi kebiasaan. Iya betul. Jadi kadang perlu berpura-pura mungkin di awal, kayak misalnya kita nggak terbiasa ngomong dengan sopan gitu ya.
ngomongnya kadang kasar gitu ya. Ya kita fake it gitu ya, latihan untuk ngomong sopan sampai akhirnya kita tanpa kita sadari itu sudah terbiasa gitu. Iya. Kalau itu kan berdasarkan usaha diri sendiri ya, Ci. Tapi apakah dengan mengusahakan hanya diri sendiri itu benar-benar bisa berhasil? Tapi kadang kan memang ada godaan ya, Ci, kayak ayo balik lagi nih, enak nih ke kebiasaan zaman lalu gitu. Apakah kita perlu bantuan orang lain gitu, Ci, untuk kembali remind kita, mengingatkan kita atau hal lainnya gitu, Ci? Perlu banget. Jadi kita bisa sharing gitu sama mungkin teman atau orang kita percaya, aku lagi berjuang di dalam hal ini gitu. Tolong bantu ingatkan aku kalau mungkin aku mengulang kesalahan yang sama gitu. Dan juga yang gak kalah penting berdoa minta Tuhan ya, karena Roh Kudus itu kan penolong yang sejati ya. Minta biarkan Roh Kudus juga bisa membantu kita, mengingatkan kita. Nah, itu menarik ya teman-teman. Kalau mungkin diantara kita ada yang merasa kita yang adalah difficult people ini, alangkah baiknya tips-tips tadi dari Ci Desi kita coba renungkan dan kita coba gali lebih dalam lagi teman-teman untuk kita aplikasikan. Aku jadi keinget nih, Ci, sama kisah Yesus dan pemungut cukai, si Zakheus, Ci. Zakheus yang manjat nih ke pohon karena badannya pendek ya, Ci, mencari-cari Tuhan Yesus padahal dia pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus dengan sengaja minta datang ke rumahnya, mau makan di rumahnya. Maksudku kayak apa sih sebenarnya yang mau Yesus ajarkan ke kita, padahal kan si Zakheus ini si pemungut cukai gitu loh, Ci. Kalau bahan dari perenungan saya gitu setelah mendengar ceritanya Ribka, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang selalu menerima kita ya, walaupun kita berdosa gitu. Jadi kalau kita manusia itu kan ketika kita udah melihat orang salah, kita kan fokus pada kesalahannya. Jadi individunya pun juga jadi jelek gitu ya. Tapi Tuhan itu tuh, ya benar, Tuhan itu tidak menerima dosanya, tapi Tuhan menerima individunya. Menerima individu bukan dosa ya? Yes, bukan dosa ya. Jadi ketika kita menerima seseorang bukan berarti kita membenarkan. Bukan berarti kita harus menyetujui perbuatan salah mereka gitu. Jadi ya Tuhan membangun koneksi dulu dengan orang tersebut. Tuhan berusaha untuk mengenal dulu, berusaha untuk mengerti dulu gitu. Baru setelah itu ketika mungkin orang tersebut merasa dikenal, dimengerti, dikasihi, dengan sendirinya dia akan pelan-pelan mengalami transformasi di dalam hidupnya. Ini gak yang langsung ujuk-ujuk datang, gue gak suka sama lo, gak gitu ya, Ci ya? Connection before correction. Kayak live stream nih. Jadi teman-teman boleh nih dikunjungi IG-nya live stream nih teman-teman. Ya jadi kayak maksudnya connection before correction. Koneksi dulu, bangun koneksi dulu sebelum kita mengoreksi orang lain. Wah, ini sulit sih, Ci. Secara manusiawi sulit ya, Ci. Rasanya kan kayak mulut aja udah gatel gitu, Ci, kalau udah gemes, udah kesel, gue gak mau berhubungan sama dia. Tapi maksudnya teladan Yesus sendiri ya teman-teman, teladan kasih itu sendiri sudah mengajarkan lebih dulu. Kita gak langsung datang ya, Ci, menghakimi atau memusuhi. Tapi justru kita datang untuk melihat, menjalin koneksi, menjalin relasi dan mengenal lebih dalam. Dan mungkin aku rasa dari situ kali ya, Ci, orang-orang itu akhirnya mau terbuka, mau mengenal siapa sih yang orang yang mau mengasihi mereka ini gitu. Iya, karena kadang-kadang sebetulnya orang-orang ini bukannya mereka gak mau mengasihi ya, karena mungkin mereka punya luka, trauma dan hal-hal lain yang membuat mereka memang gak pernah mengalami kasih itu gitu. Jadi mereka gak tahu bersikap karena mungkin gak ada yang ngajarin mereka dan lain-lain. Sedangkan kalau kita kan mungkin kok kayak gitu kayak gak make sense banget, gak ngerti. Tapi memang mereka gak ngerti, gak mengalami itu. Dan sehingga mereka membutuhkan sosok orang yang memberikan mereka teladan terlebih dahulu. Dari teladan itu mereka belajar sehingga mereka tahu bagaimana mengasihi. Wah, ini message-nya terlalu dalam, Ci. Tapi kalau misalnya, Ci, kita tahu orang-orang menyebalkan ini, kita ke point of view orang yang menyebalkan nih, Ci. Kalau kita sulitlah mengasihi orang-orang yang menyebalkan ini, dan kita tahu sebenarnya mereka punya trauma, Ci. Kita tuh harus bersikap gimana sih, Ci? Maksudnya kan satu sisi terlalu rapuh ya, Ci, untuk berelasi dengan mereka. Takutnya maksud kita baik mau berelasi, tapi mereka kayak menjaga jarak atau malah takutnya maksud kita disangka buruk atau gimana tuh responnya gimana, Ci? Pertama ya hadir dulu ya untuk mereka ya. Hadir gitu. Hadir itu bukan berarti untuk menghakimi gitu ya. Setiap orang itu butuh dilihat. Dilihat misalnya, oh kamu hari ini kelihatannya sedih gitu. Didengarkan. Ketika mereka bicara didengarkan, dilihat, didengarkan gitu ya. Dan dihargai juga, dihormati gitu ya. Jadi pada dasarnya paling awal sih sebetulnya itu ya, sebelum kita lebih lanjut untuk
mungkin berbicara dengan mereka lebih dalam lagi, biarkan mereka merasakan bahwa kehadiran mereka itu tuh benar-benar dilihat, didengarkan, dihargai terlebih dahulu. Extension mereka. Yes. Oke. Kalau misalnya dampak tadi udah di-share ya teman-teman mengenai kehadiran ya, mereka membutuhkan kalau mereka itu dilihat ya, Ci. Di samping itu, Ci, sebenarnya apa sih dampak buat mereka ketika mereka udah kita kasihi gitu? Mereka jadi mendapatkan satu pengalaman baru yang mengoreksi pengalaman mereka yang sebelumnya. Contohnya, misalnya sebelumnya itu ketika mereka berbicara dengan orang terdekat mereka akan dijudge, dihakimi. Atau mungkin mereka akan dikasih silent treatment gitu ya. Karena ini saya sering banget dialami di dalam konseling. Kamu kenapa kok datang konseling gitu? Karena kalau saya cerita sama orang lain, kebanyakan langsung dihakimi atau diceramahin gitu. Jadi apa dampaknya? Ketika mereka mendapatkan pengalaman baru, itu menjadi suatu pengalaman yang akan mengoreksi pengalaman lama mereka. Oke. Mereka mendapatkan pengalaman yang memberikan mereka emosi positif ketika berelasi dengan orang yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. Wah, justru ini seperti sesuatu yang menghangatkan mungkin bagi mereka, Ci. Iya, betul. Karena mungkin selama ini mereka merasa normal kalau misalnya lagi ngobrol dicuekin, atau normal kok kalau orang lain lagi ngobrol pada main handphone, padahal kenyataannya kan enggak gitu kan. Nah, ketika mereka mengalami pengalaman yang positif, mereka jadi tahu yang sehat itu seperti apa. Oke. Dan dampaknya tentu mereka akan jadi butuh proses sih untuk sampai berubah, tapi setidaknya segala sesuatu yang mereka pikir itu benar itu ternyata ada yang lebih baik loh, ada yang lebih sehat loh. Gitu. Itu ya tadi ya dampak-dampak untuk mereka ternyata sangat berdampak baik ya untuk mereka ketika kita mau sungguh-sungguh mengasihi mereka. Nah, kalau tadi udah membahas kasih ya, Ci ya. Tapi kan kita kadang nggak bisa ya, Ci, bener-bener melihat bagaimana kasih yang tulus itu. Cara membedakan kasih yang bener-bener tulus, Ci, atau kasih yang sekedar toleransi atau cuma sekedar formalitas, itu gimana sih, Ci? Kasih yang tulus ya, saya percaya kasih yang tulus itu berdiri di atas kebenaran dan kasih gitu ya. Jadi kasih yang tulus itu adalah kasih yang juga mau untuk menegur juga ketika salah, dan menerima individunya, tapi tidak menerima yang tadi saya bilang ya, perbuatan dosa atau salahnya itu. Nah, sebetulnya toleransi itu di bawah payungnya kasih yang tulus. Jadi kalau ada payung gitu ya, kayak kasih. Nah, kalau itu toleransi itu sebenarnya bagian dari kasih. Tapi perlu berhati-hati. Terkadang di dalam toleransi itu kita seringkali mentoleransi perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak ditoleransi. Karena kita berkata, karena saya mengasihi. Jadi gak apa-apa kalau dia seperti ini harus melakukan perbuatan-perbuatan kasar, atau yang melewati batas, atau mungkin yang menyakiti, karena saya kan mengasihi dia. Nah, itu yang jadinya tidak sehat ya, karena sebetulnya ketika kita mengasihi dengan tulus, kita juga perlu untuk bisa menjaga diri kita. Karena kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Jadi ingat, ketika kita belajar mengasihi, kita juga tahu kebenaran itu seperti apa. Mengasihi itu juga bukan berarti yang kita cuma terima enak ya, Ci ya. Justru menegur itu bagian tidak enak, teman-teman. Betul. Karena saya mengasihimu, maka saya akan menegurmu. Karena saya tahu itu tidak baik untuk dirimu dan kamu perlu gitu. Untuk dikoreksi, untuk dikasih tahu nih yang benar seperti apa ya, Ci. Betul. Nah, itu teman-teman kasih yang sesungguhnya. Tapi gimana nih, Ci? Kita bisa melatih kasih yang tulus seperti itu, nggak yang cuma sebentar, nggak yang cuma di muka doang. Kasih yang sungguh-sungguh dalam dan tulus seperti itu gimana, Ci? Gak gampang ya. Memang kasih ini tidak gampang gitu, karena kita manusia itu kan masih daging banget ya, terbatas banget gitu ya. Karena jujur aja menurut saya itu adalah PR kita seumur hidup ya, mengasihi dengan tulus gitu ya. Kalau misalnya dari pengalaman pribadi ya, kalau saya bisa bilang sih, saya cuma bisa bilang kita harus balik kepada sumber kasih itu sih. Gitu, sumber kasih Tuhan gitu ya. Kita cuma bisa mengalami kasih Tuhan yang sesungguhnya gitu ya. Karena gini loh, diperlakukan gak adil dan menyibakkan itu udah menyakiti diri kita gitu. Itu udah menyakiti banget. Dan ketika kita harus mengasihi itu kan another level gitu kan ya. Gitu. Jadi ya memang sebetulnya perlu bantuan. Maksudnya kayak kita perlu cari Tuhan gitu supaya kita dimampukan mengasihi. Itu bagiannya gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa bagian yang kita bisa minta bantuan Tuhan. Tuhan akan membantu kita. Tapi ada bagian yang kita perlu lakukan juga. Misalnya kayak tadi
bantuan profesional help dan lain-lain gitu, berproses di dalam diri kita. Kita minta bantuan relasi dengan manusia juga perlu gitu sih. Tapi sebetulnya paling penting itu adalah kita mengalami kasih itu sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Mengalami kasih itu supaya kita bisa mengasihi orang lain. Ya, itu betul. kayaknya satu-satunya cara agar kita nggak overwhelm ya Ci ya untuk mengasihi ya. Nah ini teman-teman kayaknya udah dikupas banget nih ya untuk mengasihi orang yang sulit dikasihi. Tapi kita mau ke satu pertanyaan yang paling ujung dan yang paling ngena menurutku ya Ci ya. Sebenarnya ketika kita dipanggil, kalau tadi Cici bilang dipanggil untuk mengasihi difficult atau orang yang sulit dikasihi ini, apa sih yang sedang Tuhan bentuk, sedang Tuhan siapkan dalam diri kita Ci? Yang Tuhan sedang bentuk ya, hati kita. Hati. Iya, hati kita, hidup kita gitu ya. Karena ketika kita sulit mengasihi itu kan sebenarnya kita sedang mengeraskan hati kita ya. Kita menutup pintu hati kita ya. Oke, bener juga ya. Ini aku jadi kayak secara nggak langsung menegur aku loh Ci. Ya, karena ketika kita nggak suka sama orang kan kita menutup diri kita dari orang itu, dari interaksi dengan orang itu yang kita dibilang, kadang kita bilangnya saya mau jaga boundary dan lain-lain gitu ya. Tapi yang sedang Tuhan bentuk itu hati kita, hidup kita gitu ya. Gitu. Karena sakit banget, maksudnya ketika kita disakiti, dikecewain, maksudnya diperlakukan dengan tidak itu sakit banget gitu. Dan itu luka loh. Kita membuat luka mungkin. Iya, itu luka loh buat diri kita gitu ya. Dan yang Tuhan bentuk itu ya hati kita supaya luka itu pulih gitu ya. Tuhan membalut supaya, maksudnya kita bisa belajar membalut, kita berproses gitu ya. Supaya hati ini tuh bisa diperbaharui lagi gitu, supaya jadi lembut lagi gitu sih. Wah, ini kayak closing yang manis ya Ci ya. Maksudnya teman-teman, kita tadi udah ngebahas banyak kasih mengenai difficult people ini, tapi ternyata kita sendiri yang dipanggil untuk mengasihi, tapi kita sendiri mau nggak membuka hati, mau nggak dibalut juga teman-teman. Ini tema yang sangat menyentuh hati Ci, bagiku pribadi ya. Semoga ini juga bagi teman-teman menyentuh hati dan bisa menjadi refleksi yang baik ya teman-teman. Boleh nggak Ci? Yang terakhir, boleh kasih pesan atau kalimat yang mungkin bisa mendukung, menguatkan teman-teman yang juga bergumul dalam hal mengasihi ini, Ci. Iya, pesannya Tuhan tahu setiap pergumulanmu, Tuhan tahu bahwa engkau mengalami kesulitan untuk mengasihi orang, dan Tuhan melihat itu semua. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menerima dirimu, gitu ya. Jadi di dalam setiap proses kesulitan itu, saya cuma bisa bilang datang kepada Tuhan, minta bantuannya untuk bisa mengalami kasih terlebih dahulu sehingga engkau mampu untuk mengasihi. Sebab firman-Nya berkata, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi alami kasihnya terlebih dahulu, datang kepada Tuhan untuk berproses, dan juga jika engkau memerlukan, boleh datang kepada professional help juga, biar engkau pulih dulu sehingga engkau mampu mengasihi orang lain. Mantap Ci, boleh datang juga ke live stream ya Ci ya. Betul, boleh kunjungin IG-nya juga. Wah ini penutup yang manis Ci. Thank you banget ya Ci, udah kembali remind kita, kembali mengingatkan, menguatkan kita untuk mengasihi dengan tulus. Boleh bantu kami Ci untuk tutup dalam doa dan mendoakan semua sobat muda yang bergumul dalam hal ini. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh sama-sama berbicara tentang kasih. Kami tahu bahwa sebagai manusia kasih kami sangat terbatas dan bahkan sangat sulit bagi kami untuk mengasihi orang-orang yang mungkin kami merasa tidak mampu kami kasihi. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap perjuangan kami untuk mengasihi, Engkau Allah yang terlebih dahulu akan mencurahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Engkau yang terlebih dahulu akan memulihkan setiap kami, membalut setiap luka kami. Engkau yang terlebih dulu Tuhan akan berdaulat dan berproses di dalam diri kami, sehingga kami mampu untuk belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Jamah setiap hati kami Tuhan, lembutkan setiap hati kami Tuhan, biarkan sungguh dalam proses ini kami bisa mengerti arti kasih yang sesungguhnya yang telah Engkau curahkan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarkan sungguh setiap hal yang kami bicarakan hari ini juga boleh menjadi jawaban dan kekuatan bagi setiap sobat muda yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Sekali lagi thank you banget Ci Desi untuk sharing yang sangat memberkati saya pribadi. Saya berharap juga ini memberkati teman-teman. Dan kalau teman-teman mau follow medsosnya Ci Desi, boleh banget ya Ci. Nanti Boleh. akan ditampilkan di bawah ya Ci Desi nih @desi_suparman. Karena aku udah follow, jadi teman-teman harus juga follow ya. Selain itu teman-teman, aku juga mengundang teman-teman untuk follow semua media sosial Warung Sate Kamu. Ada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dan lain-lain. Teman-teman silakan follow. Kami berharap konten-konten kami juga dapat menolong teman-teman untuk boleh semakin dikuatkan dalam perjalanan iman. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notif YouTube Warung Sate Kamu biar teman-teman tiap bulannya dapat nih podcast kamu di setiap temanya berbeda-beda nih teman-teman. Kami juga bersyukur teman-teman pelayanan ini bisa terwujud karena dukungan persembahan kasih dari kamu sekalian. Kamu juga bisa ya scan QR code di layar ini dan jangan lupa untuk tetap subscribe YouTube kami. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton kami sampai akhir dan kiranya sekali lagi podcast ini dapat menolongmu untuk lebih jauh lagi mengasihi siapapun itu. Sampai jumpa teman-teman di podcast berikutnya. Di sana Ci, silakan. Dadah. Dadah. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.